Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Gue buzzernya siapa? Kan lu dibayar sama siapa? Nah iya itu. Belum ada. Belum ada. Kalau udah ada aku diem nih. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, kali ini Kiki Saputri guys. Cukup berani Kiki Saputri nyenggol Prabowo dan mengatakan bahwa proyek nangis kemarin usai debat kemarin gagal total karena perbuatan Prabowo sendiri. Kiki Saputri dalam akunnya mengatakan, "Bapak mah padahal udah bagus kemarin, dibikin narasi sedih-sedihan biar narik simpati Gen Z. Susah lagi dah ini pendukung Bapak mikirin kampanyenya." Gantian Kiki Saputri yang nangis, dan sambil dia memposting sumber berita dari Kumparan yang berjudul "Prabowo, ada yang nyinggung saya, punya berapa tanah, dia pinter atau goblok sih." Begitu memang kata Prabowo yang videonya juga viral di media sosial. Inilah yang disayangkan oleh Kiki Saputri terhadap Prabowo. Dia pinter atau goblok sih? Dia pinter atau goblok sih? Dia pinter atau goblok sih? Nah itulah guys, Prabowo yang kemarin menangis sekarang malah membalas mengata-ngatai dengan sebutan goblok. Ini disesalkan oleh Kiki Saputri dan ditulis di akun media sosialnya. Kemudian Kiki mengatakan, "Coba dong liatin terus rekam reaksi ibu. Aku penasaran. Akunnya hilang. Menangis kalau dikoordinir bisa jadi bisnis," kata Bambang Elf. Sambil mengunggah sebuah berita di media, bisnis ini potensi cuan 300 juta. Cuma modal air mata. Dan memang kemarin di akun TikTok banyak orang yang menangis usai Prabowo debat. Namun hal itu banyak juga menuai kritik dari netizen, terutama Gen Z, yang tidak simpati justru dengan tangisan-tangisan seperti itu. Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sakit hati ini, apalagi gue liat pas, aduh. Buat mbaknya nih, nggak apa-apa yang namanya nangis mbak ya sama idolanya tuh aja. Tapi mbaknya perlu riset lagi nih. Mungkin mbak pemilih pemula ya. Ya, gimana dulu Pak Jokowi nyerang Prabowo itu, lebih mbak, nyerang HAM. Terus soal tanah, luas tanah itu juga sebenarnya itu dari Pak Jokowi, bukan Pak Anies, ya kan? Mbak ini sedang menangisi, maaf nih, pejabat publik yang hidupnya ini sudah sangat-sangat nyaman. Pertama, ya nggak masalah sih, namanya idola, aku maklumi. Aku kadang kalau misalnya dapat hal yang mengharukan, itu kadang menangis, nggak melihat siapa orangnya. Tapi gini nih, soal serang menyerang dalam debat itu namanya argumen.
Pak Ganjar ngasih data, Pak Anies ngasih data. Harusnya Pak Prabowo balas dengan data. Lagian data yang dipaparkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu bukan data rahasia, data yang sensitif. Ngapain harus disembunyiin? Kalau prestasi Anies misalnya bangun JIS, Jaklingko, masa prestasi Pak Prabowo? Apa prestasi Pak Prabowo? Rahasia. Ya nggak bisa kayak gitu. Data-data yang udah umum dan lumrah di Google kayak data presentasi. Nah ini harusnya nggak apa-apa, dibantah aja. Ini bukan nyerang. Mbaknya ini harus ngelihat serangan Jokowi ketika debat dulu. Jadi begitu ya Mbak ya, dalam memilih presiden. Kalau Mbak berdasarkan perasaan, sebenarnya banyak yang perlu dikasihani. Rakyat-rakyat yang ditindas. Makanya dalam memilih presiden kita harus memilih siapa yang mampu. Itu. Saya dulu tuh Mbak pendukung Prabowo militan, cuma nggak fanatik. Ya maksudnya kalau ada yang nyerang Prabowo, saya balas komen dulu di Facebook. Tapi ya gitu, mereka akhirnya hidup senang tuh. Mereka bersatu, Pak Prabowo jadi menteri. Terus kita nangis-nangis sekarang. Kita menangisi siapa? Menangisi Pak Prabowo. Iya. Aduh, dulu saya tuh udah dukung beliau banget tuh. Akhirnya enak makan bareng sama Pak Jokowi, jadiin menteri sama Pak Jokowi. Nah, kalau mbaknya nangis, nangisinlah kayak akhlak-akhlak Pak Prabowo yang mungkin itu mengharukan, bisa jadiin contoh. Nangisilah misalnya Pak Prabowo adalah Masya Allah soleh banget nih, sholatnya, kemudian ngajinya bagus. Itu hal-hal yang positif. Tapi kalau dalam debat, kalau nggak ada serang menyerang, nggak ada adu gagasan dan argumen, ini namanya main catur. Itu nggak ngomong, cuma diam aja fokus, atau nggak home pipa. Kalau dalam berdebat itu ya seperti itu. Kalau soal personal nggak personal, omongannya Pak Anies ini masih dalam ranah pertahanan. Namanya kan temanya tema pertahanan. Gitu ya. Semoga makin cerdas ya. Pak Anies, lu tajam banget, kritis banget. Tapi waktu roasting Pak Ganjar kok melempem banget. Aku pasti buzzernya Pak Ganjar. Mau jatuhin Pak Anies gitu kan. Kok Gian sama Pak Anies tajam banget, Pak Ganjar enggak. Tapi ketika ada pertanyaan, waktu roasting Pak Anies ada yang di-cut enggak? Aku jawab, enggak ada. Karena Pak Anies yang bilang enggak usah ada yang di-cut. Protokolernya timnya memang minta ada yang di-cut. Tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, enggak usah ada yang di-cut. Biarin semuanya tayang, karena itulah kebebasan berbicara. Nah, udah kan? Ketika aku makin jawab buzzer lagi yang ada bilang, coba dong kalau berani roasting Pak Prabowo. Terus aku bilang, ya kalau bisa bikin acaranya dong. Aku undang Pak Prabowo, undang aku. Bisa nggak? Wah, lu pasti nggak berani kan, lu kan buzzer Pak Prabowo. Oh gitu ya. Jadi aku sampai sekarang tuh bingung gitu, kayak maksudnya sebenarnya gue buzzernya siapa? Kan lu dibayar sama siapa? Belum ada.